Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah kasih petunjuk kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, namun siapa yang Allah sesatkan, wala. Gimana maksudnya ini? Tentu setelah Allah kasih kita akal untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tentu setelah Allah kasih kita hati nurani untuk bisa merasakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, dan tentu setelah Allah turunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda yang sempurna antara yang hak dan yang batil, kok kita masih memilih kesesatan? Fala hadiyalah, maka tidak ada lagi yang bisa memberinya petunjuk. Maka mari sama-sama kita perbaharui kesaksian kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk memasuki tahun baru Hijriah Muharram. Penghitungan awalnya tahunnya 1446 Hijriah. Ya, sebab kalau di antara kita banyak yang tidak bisa atau tidak mendapatkan kesempatan untuk hidup, Allah sudah panggil saudara-saudara kita, ya, sehingga ya tidak seperti kita. Mungkin untuk muhasabahnya bagi kita, untuk introspeksi bagi kita, mungkin bisa jadi masih banyak amanah yang harus kita selesaikan, yang harus kita tuntaskan, karena itu utang kita. Menjadi pimpinan, menjadi guru, ya, pengelola aum, amanah itu harus dituntaskan. Mungkin juga karena dosa-dosa kita kebanyakan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim masih memberikan kesempatan pada kita untuk bertaubat. Alhamdulillah, nafas yang diberikan Allah kepada kita itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ngibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, mengikhlaskan segala yang kita punya hanya untuk Allah, mengabdi kepada agama yang lurus. Alhamdulillah, ini ada teman saya juga nih, Ustadz Abdillah Rosidin, satu kelas dengan Ustadz Saiful ada tadi. Ya,
Satu kelas bukan hanya satu angkatan di Muallimin. Ya, matur nuwun sudah diundang ke sini sehingga bisa silaturahmi. Ini juga takdir Allah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zaini. Aslinya yang akan mengisi adalah Buya Anwar Abbas. Ya, ini takdir Allah. Tadinya beliau Buya Anwar Abbas yang rencananya untuk mengisi di sini, dan temanya betul untuk ekonomi, pengembangan ekonomi, karena beliau memang bidangnya di Muhammadiyah ataupun di MUI. Apalagi sudah sempat disampaikan ya bukan hanya BSI ya, tapi dari pelajaran itu kita jadi berijtihad dan langsung berjihad mendirikan BMT. Tepuk tangan untuk Surabaya. Saya optimis Muhammadiyah Surabaya akan besar. Keberaniannya dan kecepatannya mengambil keputusan. Ya. Kalau orang sebagian di aum kita masih ragu-ragu karena itu tadi. Kalau instruksi sih sudah lama diterima. Ya. Tapi masih ragu-ragu. Ya, tapi PDM Surabaya memang beda. Ini BMT di bawah siapa, Ustaz? Ya? Di bawah siapa? PDM. Wah, luar biasa. Ijtihadnya dan jihadnya itu luar biasa. Ya, kalau orang masih mikir-mikir lama gitu. Ya, makanya saya melihat perkembangan Muhammadiyah di Surabaya cukup pesat, walaupun saya tahu guru-gurunya tidak semuanya dari kalangan Muhammadiyah. Maka perlu dimuhammadiyahkan. Ya. Baik, saya baru pulang juga dari Padang. Ya, Padang, Sumatera Barat, melakukan tugas saya sebagai kepala bidang diklat pendidikan dan pelatihan serta kaderisasi mubalik Muhammadiyah. Mudah-mudahan nanti Majelis Tablik PWM segera melakukan pelatihan instruktur mubalik. Jadi training of trainer. Ya. Sudah belum? Pelatihan instruktur. Ya. Kenapa kita perlu pelatihan instruktur? Karena di program kita Majelis Tablik Muhammadiyah itu menginginkan lahir 10.000 mubalik pada periode 2022-2027. Pada saat kita canangkan pelatihan instruktur mubalik, jadi pelatihnya mubalik untuk kemudian ditugaskan melakukan pelatihan mubalik di daerah. Nah, itu 1.000 mubalik akan lahir, mubalik muda, bukan yang sudah jadi. Pas di pertengahan itu ketua wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat langsung mengatakan kita akan jadikan 2.000 mubalik Muhammadiyah di Sumatera Barat. Jawa Timur kapan? Targetnya berapa? Iya. Kalau jumlah 10.000 itu kan minimalnya, karena masjid kita ada belasan ribu. Sekolah kita juga. Lah ini kita mau isi apa? Kalau tidak mengkader
mubalik Muhammadiyah. Mubalik ini dia lintas sektoral, bukan hanya menceramai para aum, tapi juga bisa menceramai pimpinan. Walaupun mubalik itu setelah pulang dari rumah kadang diceramai oleh istrinya. Tapi tidak apa-apa, itu masukan. Istri saya ikut ini. Ya, itu masukan. Ya, saya justru alhamdulillah karena istri saya mu'allimat, kadang dia berikan masukan yang berarti, kadang saya butuh bahan. Di mana ini diletak? Oh, di sini. Dia mencarikan semuanya. Makanya di usia yang sudah semakin senja, saya sering mengajak istri, temani yuk, ya, temani supaya ya ada yang mengingatkan, ada yang mengevaluasi saya, ada yang menyiapkan obat-obat saya, gitu. Ya, nah, karena ya kelemahan kita ini termasuk kelemahan Muhammadiyah dalam merawat mubaliknya. Pada saat mubalik itu sehat, maka dia milik umat. Tapi pada saat sakit, dia milik keluarganya. Ada tidak dari pimpinan Muhammadiyah yang memberikan asuransi kesehatan pada para mubalik itu? Oh, mereka sudah pada ikut asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya, kita yang nanggung, aum yang nanggung. Ya, iya, karena memang kritik kita sering menggunakan, apalagi pandemi kemarin, Pak. Pandemi kemarin itu tidak ada jamaah, tidak ada yang mau melepaskan anaknya untuk ngaji. Kenapa? Takut. Alhamdulillah sebagian ustadz kita ada mata pencaharian rutinnya, menjadi guru, menjadi dosen, ya, menjadi pegawai swasta ataupun negeri. Tapi sebagian yang lain dia mewakafkan dirinya untuk ngaji saja, ngajari ngaji. Tidak ada pekerjaan tetapnya. Sehingga ada guru ngaji, dia sambil jadi tukang ojek. Tahu kan kemarin ada guru ngaji, dia sambil jadi tukang parkir. Lah di mana kita Muhammadiyah? Nah itu dia. Padahal ini kan pekerjaan mulia, pekerjaan mulia, luar biasa. Tidak semuanya mau yang seperti ini, menempuh jalan yang sepi di dunia, meskipun di akhirat dia menjadi manusia mulia. Ya, kenapa? Ya kita tahu ayat dalam Quran surat Fussilat. Wah, tadi saya terus terang mendengar anak kita tadi SD, siapa namanya? Bara. Itu sempurna suaranya. Iya, pada nada tinggi dia stabil dan nadanya dahsyat itu. Ini kalau misalnya tetap dirawat dan kemudian dikembangkan, nah kalau perlu kasih juga beasiswa. Dia dapat beasiswa nggak di sini? Iya, orang-orang yang berprestasi yang bisa mengharumkan nama dan dia bisa menjaga, membuat Al-Quran itu menjadi indah. Iya. Nah, ini saya kira yang seperti ini harus dirawat, ya. Alhamdulillah. Saya termasuk yang merinding, makanya saya setiap yang membuat saya merinding, saya mengambil gambarnya gitu. Wah ini, ya. Termasuk apa tadi dirijen kita ini. Saya belum pernah melihat dirijen sedahsyat ini. Wallahi, saya sudah keliling kemana-mana dan ya menyanyikan Indonesia Raya, menyanyikan Sang Surya. Pada saat Indonesia Raya semangatnya luar biasa.
saya belum pernah itu. Tadi batuk-batuk saya paksakan untuk menyanyikan. Kenapa? Terkontaminasi oleh dirijen. Iya, saya terpengaruh kuat gitu. Saya pernah melihat salah satu guru SMA Muhammadiyah di Karanganyar. Itu juga semangat itu, Indonesia Raya itu, sampai semua badannya ikut bergerak. Iya. Kemudian alhamdulillah beliau jadi bupati di Karanganyar. Iya, jadi bupati, guru sekolah SMA Muhammadiyah Karanganyar, jadi bupati. Kemudian dia sering memimpin menjadi dirijen untuk Indonesia Raya. Itu dahsyat itu. Ya, ini juga termasuk yang dahsyat menurut saya. Namanya Pak Samsul. Oh, Samsu. Pak Samsu Hudaya, Masya Allah, namanya aja dahsyat. Tapi bukan Samsul toh? Karena Samsul juga terkenal. Iya. Ya, baik. Ya, itu saya kira kita perlu cloning orang-orang yang seperti ini. Ya, ajarkan ilmunya. Saya lihat penjiwaannya dahsyat dan gerakan memimpinnya dahsyat. Makanya saya mau mengisi begini, saya jadi agak minder itu. Orang-orang yang tampil di sini orang-orang hebat semua. Ya. Tapi tidak usah khawatir. Allah sudah bilang seperti ini. Bagi kita, guru ataupun dosen, mungkin tidak semuanya guru dari latar belakang agama. Ada yang umum, ada juga sing ora umum. Tidak semuanya dosen juga dari latar belakang agama. Tapi manfaatkan kesempatan itu untuk dakwah. Mengajari matematika, mengajari ilmu alam, ilmu pengetahuan sosial itu gampang, Pak. Dengan adanya internet, mungkin ilmu kita mereka sudah kuasai. Lalu apa yang tersisa? Apa yang tersisa? Pendidikan adab, pendidikan akhlak. Ya, di UMY pada saat dialog, kebetulan saya dosen di UMY, pada saat dialog dengan orang tua mahasiswa, 3 anaknya dimasukkan di UMY. Ya, alhamdulillah sudah bekerja semua, yang terakhir itu sedang kuliah karena 2 sudah bekerja, kerjanya juga bagus. Satu komentar dia, kalau ilmu pengetahuan bisa kita dapatkan, anak kita gampang, apalagi dengan AI. AI itu wah, buat skripsi, buat disertasi bisa, Pak. Supaya menghindari plagiarisme. Itu bisa dilakukan. Anak-anak kita jauh lebih cerdas dibanding daripada kita. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh orang tua ternyata. Mereka itu menginginkan apa? Ajarkan anak kami tentang akhlak, tentang adab. Karena itu yang hilang dari pendidikan di Indonesia. Iya, tentang adab. Loh, adab itu bukan hanya cuap-cuap menyampaikan dengan lisan, tapi dengan contoh langsung dari gurunya, dari pimpinannya. Bagaimana dia mau mengatakan kebaikan kalau dia sendiri tidak bisa dicontoh? Paling dilepeh, dimuntahkan lagi. Maka benar kata Allah dalam Quran surat Fussilat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
Siapa sih yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah? Ada nggak yang lebih baik perkataan daripada orang yang mengajak orang bertaubat untuk kembali ke jalan Allah ketika godaan duniawi begitu dahsyatnya? Wa amila solihan, dan dia melakukan kebaikan yang diajakkan itu. Wa qala innani minal muslimin, kemudian berkata, ya begini ini orang Islam, begini ini orang Muhammadiyah. Itu baru dahsyat itu. Saya menginginkan suatu saat orang-orang bilang begini, itu aja yang dipilih. Kenapa? Komitmennya luar biasa. Ya, dia orang Muhammadiyah, komitmennya luar biasa. Tidak usah diragukan tentang pengabdiannya kepada negara, ya, kepada bangsa. Kepada yang tidak terlihat pun dia mengabdi, yang tidak terlihat, ya, dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nyogok itu ya. Kenapa jangan disogok? Dia orang Muhammadiyah. Saya menginginkan produk-produk Muhammadiyah, lulusan-lulusan kita itu begitu orang komennya. Kasihkan dia amanah. Kenapa? Dia orang Muhammadiyah. Jadi kesan begini yang harus kita munculkan. Tapi memang ini tidak sederhana, karena godaan di luar itu juga sungguh dahsyat. Sampai Sufyan bin Abdullah itu bilang begini pada Nabi, ya Rasulullah, kulli al-Islam, ajarkan aku tentang Islam, di mana saya tidak perlu bertanya lagi tentang Islam kecuali hanya satu kalimat dan saya dapatkan dari engkau. Ajarkan saya satu kalimat tentang Islam. Nah, itu apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah Sufyan bin Abdullah, "Amantu billah summastaqim." Sederhana. Katakan, saya beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah dengan keimanan itu. Kenapa itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena susahnya orang beristiqomah. Ada orang mu'allaf balik lagi ke agamanya. Kenapa? Karena tidak memberikan kesempatan pada dirinya untuk menjaga pengetahuan atau keimanannya itu. Ya, itu yang jadi masalah kita. Ada orang Islam tapi tidak mencerminkan bahwa dia itu orang Islam. Tidak bisa dipercaya. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu yang banyak terjadi di sekitar kita. Ya, kenapa seperti itu? Dia tidak memberikan waktu pada dirinya untuk ngaji. Alhamdulillah, pimpinan daerah Muhammadiyah memberikan fasilitas pada kita untuk ngaji bareng. Nah, kalau di Jogja mungkin bisa dilihat, saya mengadakan kopi ngaji. Ya, nama yang unik untuk sebuah pengajian. Saya adakan sejak pandemi. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang stres, tidak ada pekerjaan, ruang gerak dibatasi. Ya, jangankan itu, pengajian tidak ada, adanya online. Menurut, mungkin Bapak Ibu guru dan orang tua yang punya murid yang lagi sekolah, mungkin juga mengalami stres itu. Saya juga sebagai dosen itu juga begitu. Rasanya semua ilmu sudah saya ajarkan, tapi kemudian pada saat ujian orang ngerti
pada saat ujian itu kan ukuran yang paling tepat untuk menguji apakah mahasiswa atau siswa kita paham atau tidak. Menurut penelitian Profesor Dr. Suyadi, itu mahasiswa saya dulu, ya, yang sekarang sudah menjadi guru besar, yang dulu ikut sama saya, efektivitas orang mendengarkan pelajaran lewat online itu hanya 30%. Selebihnya tumpah. 70% kemana? Nggak nyantol, iya nggak? Nggak nyantol, ya. Makanya UMY di tengah pandemi dia tetap menyuruh mahasiswa masuk hybrid. Jadi blended istilahnya, apa namanya, dicampur. 60% tetap tatap muka, 40% lewat pembelajaran daring. Kenapa? Karena tidak efektif tadi, banyak yang tumpah. Pengajian itu juga begitu, bisa ngaji sambil ngobrol, bisa ngaji sambil ngerumpi, bisa ngaji sambil masak, ya, kadang masakannya angus, dia fokus. Jadi berapa yang masuk? Nah, saya mengadakan pengajian kopi ngaji, ya. Kopi ngaji itu ya iklannya saya suntuk. Mau cari tahu tentang Islam, mau cari jawaban berbagai persoalan hidup menurut Islam, kopi ngaji. Itu orang Sulawesi, kebetulan saya kan orang sana. Orang Papua kalau tanya kopi mana, artinya apa? Kau pergi kemana? Kopi sini, kau pergi sini. Suntuk, kopi ngaji. Jangan kopi kafe, kopi bunuh diri. Tingkat bunuh diri itu justru tinggi pasca pandemi. Pernah ada yang meneliti berapa kemampuan orang Muhammadiyah bertahan saat pandemi. Rata-rata hanya 10 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Ada juga yang menjawab 1 tahun, ada yang 1,5. Setelah itu sudah, kalau misalnya kolaps terus nggak bisa. Maka harus dibuat cara bagaimana supaya orang-orang Muhammadiyah tetap bisa survive meskipun pandemi berlangsung, karena ruang gerak dibatasi. Nah, saya mengambil sisi yang lain, karena saya bisanya pengajian. Saya adakanlah pengajian di belakang rumah, di sawah, tempat terbuka. Awalnya harus pakai masker, jaga jarak, pakai termogan, ya, untuk mengukur itu. Awalnya pengajian saya ada, kita punya pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah 125, itu sejak tahun 65, Pak, di PCM Gamping itu. Mati gara-gara pandemi. Hari Ahad itu, setiap Ahad pagi jam 6 sampai jam 7. Saya mengadakan Sabtu pagi. Maksud saya suatu saat nanti pandemi ini hilang, maka pengajian Ahad pagi bisa kembali dimunculkan. Jamaah saya di sawah ada 125, 150, 200, 300, 400, 500, 600. Kemarin kayaknya agak full itu, 650-an sih kayaknya. Karena kita lihat konsumsi yang habis. Cara untuk mengukur jamaah yang habis itu konsumsi. Kalau jamaah itu ngambilnya satu-satu. Tapi kalau ada yang ngambil double, ya barokah untuk dia, karena sudah diizinkan oleh Pak Imam. Ya alhamdulillah, itu cara kita. Nanti bisa dilihat Kopi Ngaji 2022. Nah, PCM Mulyorejo, ya, kemarin sempat ke sana untuk studi banding. Ya, dia lihat sendiri bagaimana Kopi Ngaji itu berlangsung. Tempat terbuka, kalau hujan gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau hujan. Iya, kita tidak pernah minta, karena guru kami yang mengajar akidah, Sabtu pertama akidah, Sabtu kedua akhlak, Sabtu ketiga ibadah, Sabtu keempat muamalat.
Jamaah saya itu, maaf, bukan hanya orang Muhammadiyah, orang NU-nya ya banyak, muslimatnya banyak. Ya, salafinya, maaf, salafinya juga banyak. Jamaah tabliknya, ya banyak juga. Jangankan itu, yang tunarungu tidak mendengar, ikut ngaji. Lebih carane. Apa kemudian dia sampai di sana jadi mendengar? Tidak, jadi paham. Kenapa? Karena ada bahasa penterjemah bahasa isyarat. Ya. Kemarin beberapa kali ini ada yang dari Pakistan, ada yang dari Bangladesh. Masya Allah. Yang penting kita saling menguatkan. Ya. Nanti bisa dilihat itu. Muamalat, kita masalah hukum, masalah pendidikan, masalah ekonomi, kita singgung semuanya. Kalau orang lihat tema-temanya, pasti itu pengajian Muhammadiyah. Padahal kita tidak menamakan pengajian Muhammadiyah. Itu pengajian kopi ngaji. Kau pergi ngaji. Tapi tenang, kalau Anda ke sana pasti disiapkan kopi. Tombo kecele. Ya. Nah, terus bagaimana? Saya bekerja sama dengan pimpinan ranting Muhammadiyah Bodeh Raya. Jadi kita pimpinan ranting Muhammadiyah boleh mengaku ini sebagai pengajiannya, karena memang itu kerjasama kita, tidak bisa kita pungkiri. Nah, di pengelajaran akidah tidak boleh kita sama sekali minta sama Allah, ya Allah hentikan hujan, karena hujan adalah rahmat barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kita minta aja disingkirkan sebentar. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doanya. Alhamdulillah selama 2,5 tahun baru 1 kali hujan dan kita pindah ke masjid. Selebihnya yang banyak itu hujan, musim hujan, mau pengajian berhenti, setelah pengajian hujan lagi. Tapi jangan minta doa sama saya ya. Saya bukan Mama Gufron. Makoli innaka astagfirullah. Ya. Jadi itu kira-kira. Nah, Bapak Ibu, kita ini Muhammadiyah sudah memilih jalan yang benar. Ya, di Muhammadiyah ini sudah memilih jalan yang benar. Apa yang saya maksudkan? Baca Quran surat At-Taubah, Quran surat 9 ayat 71-72. Karena saya dari majelis tablik, tentu nuansa tabliknya lebih kental. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 71 dulu. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Saya katakan Muhammadiyah itu sudah benar langkahnya, dan mudah-mudahan tetap istiqomah di jalur dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Orang-orang yang bergabung di Muhammadiyah itu pasti menjadi dai. Kalau mau balik, mungkin dia harus bergabung di KMM. Tapi kalau dai itu ya kita semua. Ketika kita menjadi guru, memelihara akhlak yang baik, mengajak kepada jalan Allah, mempraktekkan apa yang diajakkannya, dan mengatakan ini asalnya di Muhammadiyah, guru Muhammadiyah harus begini, itu sudah menjadi dai itu. Ketika kita bekerja dengan amanah, mencontohkan bahwa ini loh Muhammadiyah, termasuk nanti ketika mengelola tambang. Ini yang lagi rame ya. Harusnya kalau Buya Anwar Abbas datang, dia akan menjelaskan secara lebih detail. Ya, tapi udahlah. Ini sekiranya konsolidasi nasional di Yogyakarta itu
memutuskan, mengumumkan bahwa Muhammadiyah menerima tambang. Tapi tentu dengan berbagai macam syarat, karena pengelolaan tambang itu adalah dunia baru yang baru mau dirambah oleh Muhammadiyah. Kalau jadi, ya. Tapi insya Allah sih ya, saya bilang di teman-teman Muhammadiyah jangan cepat-cepat menolak. Biasanya teman-teman itu Muhammadiyah jangan cepat-cepat menerima. Ya, karena kan kita tidak pernah minta kan? Kita tidak pernah minta jabatan, tidak pernah minta-minta. Kalau dikasih, ya alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena ya ada muatan syarat, muatan politiknya, banyak masalah hukumnya, dan pekerja Muhammadiyah, pekerja tambang itu pekerja tambang, tapi tergantung si pimpinannya. Itu mereka yang harus berminggu-minggu di tempat itu. Ya, dia harus mengkonsumsi obat yang bisa dia bertahan di sana, jauh dari istri. Kuat po. Ya, kuat nopo. Itu dia. Ya, bisa nggak melakukan dakwah kepada mereka? Alhamdulillah kan ada beberapa syarat yang disampaikan Buya. Ini kita menerima, tapi ada beberapa syaratnya. Harus melibatkan orang setempat, karena dia yang punya hak sebenarnya. Ya, jadi tidak boleh hanya konglomerasi, misalnya dari Muhammadiyah saja untuk Muhammadiyah saja, walaupun umat Muhammadiyah juga banyak. Harus sesuai dengan tarjih, eksploitasi dengan meminimalisir kerusakan lingkungan. Bukan, ya namanya eksploitasi tidak mungkin tidak merusak lingkungan. Tidak mungkin. Anda membangun rumah di tempat, di tanah yang subur, itu sebenarnya sudah pasti merusak lingkungan. Ya. Tapi bagaimana caranya meminimalisir sedikit, sedapat mungkin, jangan banyak merusak lingkungan. Ya, kalau bisa sih ya tidak. Tapi kan tidak mungkin kalau tambang itu, apalagi sampai mengeruk sampai dalam. Dengan syarat-syarat begitu, ya mudah-mudahan Muhammadiyah kalau menerima, Muhammadiyah beda cara mengelola tambangnya. Ya, walaupun masih ada kontroversi, tapi kita percayalah pimpinan tidak mungkin ceroboh. Kita punya SDM yang cukup. Di prodi Universitas Muhammadiyah juga ada paling tidak 4 program studi tambang kalau tidak salah di seluruh Indonesia. Kita punya cukup uang untuk mengelola itu, karena mengelola itu sendiri banyak uang yang harus dikeluarkan. Tidak bisa hanya dengan berdoa kemudian turun. Tidak bisa. Banyak uang yang harus disiapkan untuk mengelola tambang itu. Ya. Nah, itu kira-kira dengan syarat-syarat udahlah. Intinya kita percaya pada pimpinan pusat Muhammadiyah. Sudah ada konsultan tambang, sudah ada konsultan lingkungan, sudah ada konsultan ekonomi, ya, dan macam-macamnya. Nah, rakyat terlanjur percaya pada Muhammadiyah. Jadi berhati-hati dalam mengelola tambang. Muhammadiyah mudah-mudahan bisa nanti menjadi percontohan. Ya, kembali ke ayat At-Taubah 71. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, Muhammadiyah, Aisyah, sebagian mereka dukung-mendukung, ba'duhum awliya'u ba', berkolaborasi, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, wa yuqimunas shalah, sama-sama menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, sama-sama menunaikan zakat. Intinya wa yuti'unallaha wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah,
Mereka itulah yang nanti akan mendapatkan kasih sayang Allah. Kita akan menghendaki kasih sayang Allah, betul nggak? Doa duduk di antara dua sujud, mau bagaimanapun bunyinya, ada yang sering kita ucapkan, Rabbi ghafirli warhamni. Ada Allahumma ghafirli warhamni. Intinya, ya Allah, ampuni aku, sayangi aku. Tentu berdoa. Apa doa yang singkat? Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Kalau waktu saya mepet, saya kadang pakai ini. Ya. Doa yang pertama, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu tidak ada hadisnya sama sekali dalam kitab hadis manapun juga. Ya, tidak ada hadisnya sama sekali dalam kitab hadis manapun juga. Ya, dibongkar tuh kitab hadis, nggak ada. Yang ada itu Allah maghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, seperti yang ada dalam HPT. Ada hadisnya, ya, rawahu an-Nasa'i dari Ibn Abbas. Ada ya? Pak, sudah terlanjur, Pak. Yang pertama, ya dirubah kalau mau ada hadisnya. Karena sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Atau Anda boleh mengucapkan Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, sampai situ saja. Itu hadisnya ada riwayat hadis Hasan, riwayat Ahmad, Tobroni, Al-Baihaqi. Hadisnya Hasan. Hadis Hasan termasuk hadis makbul. Ya. Atau Rabbi ghafirli, itu juga boleh. Tapi apapun doanya, di dalam doa itu ada ya Allah permohonan, ya Allah ampuni hamba dan sayangi hamba dalam doa itu. Nah, sementara ayat ini dikatakan ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Wujudnya dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dirikan sholat bersama-sama berjamaah, tunaikan zakat. Ini bukan lagi hat-trick, lazismu kita itu mendapatkan 4 kali penghargaan sebagai pengelola zakat terbaik di Indonesia. Bukan lagi hat-trick, sudah 4 kali. Itu dahsyat itu. Jadi kalau misalnya uang kita mau aman, berikan pada yang amanah. Akan tertasarrufkan dengan cara terbaik di tempat yang tepat. Ya, di tempat yang tepat. Nah, itu kira-kira intinya kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Baca At-Taubah 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallah akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Allah janjikan, ini bentuk kasih sayang Allah. Allah janjikan kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, sama-sama menegakkan salat, sama-sama menunaikan zakat, intinya sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya, itu dengan surga. Ketika kita mendapatkan surga nanti, bukan sekarang, di dunia ini masanya berjuang, berdakwah, berjuang. Yang penting sampaikan. Jangan pernah malu menyampaikan.
Jangan-jangan kita terhambat masuk surga karena kita tidak pernah menyampaikan kebenaran dan kebaikan kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Alasannya apa? Wes podo-podo dewoso, sudah sama-sama dewasa. Tahu nggak cerita yang pernah beberapa kali saya sampaikan? Ada orang yang Chinese, ketika masa kecilnya orang ini sudah seperti bersaudara. Dia sekolah di Amerika. Setelah pulang dari Amerika, dia temui teman masa kecilnya itu. Apa katanya? Kita itu sebenarnya bersaudara ndak sih? Berteman ndak sih? Lah kamu kan kalau makan di rumah saya siapkan semua. Kalau saya makan di tempatmu, kamu juga siapkan. Kalau kamu makan di tempat saya, tidak boleh ada campuran babi sedikit pun. Beberapa hari kita tidak masak. Saya kenal keluargamu, adikmu, kakakmu saya kenal. Iya, terus kenapa katanya? Jawabannya, kalau kita memang benar-benar bersaudara, kenapa ada ajaran Islam yang sangat baik, sangat benar, sangat indah, tidak pernah kamu sampaikan kepada saya? Justru saya mendapatkan di negara tempat saya sekolah. Jadi kewajiban kita itu cuma menyampaikan. Ya. Fadzakir, kita hanya disuruh memberi peringatan. Innama anta mudzakir, kamu hanya si pemberi peringatan. Kamu tidak berhak memberikan hidayah. Hidayah itu urusan Allah. Kita hanya kasih peringatan. Ya, jadi kalau ada yang baik sampaikan. Salah satu kenapa kopi ngaji cepat berkembang, karena kita bilang begini pada jamaah, apa yang Anda dapatkan di sini sampaikan pada teman, sampaikan pada keluarga. Kalau Anda punya handphone, rekam itu, sampaikan kepada yang lain. Ya, nasihat-nasihat. Karena seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir hari ini, tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Karena bisa jadi yang tidak hadir itu lebih paham dibanding daripada yang hadir sekarang. Mungkin kalau di perkuliahan itu ada orang atau pengajian, ada orang hari pertama, kedua, tiga, perkuliahan pertama, kedua, ketiga, keempat dia hadir. Hari kelima karena ada urusan mantenan dia pamit. Sementara ada orang yang hanya datang pada hari kelima, setelah itu ngilang lagi. Diberitahu oleh Nabi, tanyakan pada yang, sampaikan pada yang tidak hadir. Bisa jadi dia lebih paham. Itulah kenapa kemudian hadis cepat beredar dari mulut ke mulut di kalangan sahabat. Karena mereka ada tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, tidak sanggup menyampaikan, ajak aja dia ngopi di kopi ngaji. Gitu. Ya, begitu cara kita dalam mengajak mereka untuk berdakwah. Karena kewajiban dakwah itu semuanya punya. Jangan dianggap kewajiban dakwah itu punya mubalik, tugasnya Pak Imam. Ya, bukan. Kita semua punya, dan itu nanti dipertanyakan Allah, kamu sudah ngajakkan apa? Ya, nah itu kira-kira. Nah, jadi kalau mau mendapatkan itu, dan Muhammadiyah tentu bergeraknya tidak sendiri-sendiri. Dia suruh kita untuk bergabung dalam berkolaborasi. Ba'duhum awliya'u ba'. Satu sama lain berkolaborasi. Muhammadiyah Aisyah. Sama-sama. Ya. Nah, itu yang bisa membesarkan kita. Kenapa? Allah sudah janjikan kalau mau menjadi umat terbaik, seperti dikatakan oleh Allah Al-Imran 110 itu, setelah ajakan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya, kemudian setelah itu menjadi kuntum khoy 104 wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Setelah itu di 110 Allah bilang kuntum khairu ummah ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Anda itu adalah orang yang terbaik, umat yang terbaik. Kapan dikatakan orang menjadi terbaik? Kapan dikatakan menjadi umat yang terbaik? Kalau dia ada manfaatnya untuk yang lain. Itu baru menjadi umat yang terbaik. Apa manfaatnya bagi kita? Kita ajak ke jalan Allah, ta'muruna bil ma'ruf, pada kebaikan. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, wa tanhauna 'anil munkar, kita cegah dia, kita sampaikan. Tapi ingat, ada syarat yang tidak kalah pentingnya, wa tu'minuna billah. Ya, sedangkan kamu beriman kepada Allah. Kebaikan apapun yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan iman, muspro, sia-sia. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh kita Muhammadiyah. Ya. Di tahun baru Hijriah ini, terus apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bilang begini, al-muhajir, orang yang berhijrah adalah man hajaro manahallahu anhu, orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah darinya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Atau dalam redaksi yang lain, al-hijratu an tahjurul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Hijrah itu adalah kamu tinggalkan segala perbuatan keji. Kamu tinggalkan segala perbuatan keji. Ma dhahara minha, baik yang tampak. Yang tampak itu kalau ada orang dosen atau guru ditanya sama muridnya, lama sekali jawab WA-nya. Sehingga ada judul di majalah Hidayah, orang ini susah hidup, susah kematiannya susah. Kenapa? Karena menjawab WA muridnya pun lama sekali. Ya, mempersulit urusan mahasiswa. Ya, jadi hidupnya susah. Ya. Nah, jadi itu berhijrah dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu tidak perlu kita jelaskan, semua orang tahu bahwa ini perbuatan keji. Misalnya Palestina, semua orang tahu. Katanya memburu Hamas, tapi kenapa anak-anak kecil, kaum tua, perempuan yang tidak ikut-ikutan itu juga dibasmi sama mereka? Semua orang tahu. Bukan hanya orang Islam, seluruh dunia mengutuk, kecuali ada beberapa yang mendukung dia, termasuk Biden itu, ya, termasuk Trump itu. Tapi tidak semua orang Amerika, karena orang Amerika sendiri sudah muak itu dengan perbuatan keji yang dilindungi oleh penguasa di Amerika. Jadi ini harus kita, mudah-mudahan tahun ini tahun terbaik, Palestina bebas, merdeka kembali. Muhammadiyah masa sih hanya membantu obat-obatan, sementara yang berbuat itu mereka. Bisa nggak mencegah dengan yang lain? Boikot. Kalau sudah ada minuman yang bagus begini, kenapa kita harus membeli produk-produk yang bukan produk kita? Makanya Muhammadiyah itu pernah menggencarkan iklan, lebih baik belanja di tetangga sendiri dibanding daripada punya orang lain. Yang luar biasa ini yang Jawa Timur itu Madura itu. Iya. Ada warung Madura kan, terang, kecil tapi terang, coba. Dia merubah perspektif orang Indonesia. Itu di pelosok-pelosok, di tetangga-tetangga kita ada yang begitu. Jadi kalau saya melihat ada warung kecil dan terang lengkap, itu warung Madura itu. Sampai kemudian dari atas sana bilang,
Tolong dong dilarang itu warung Madura buka 24 jam di daerah tertentu. Ya, karena namanya dagang tidak boleh melawan. Ya sudahlah, kita manutlah, kita tidak buka 24 jam. Kita bukanya 23 jam saja. Madura dilawan. 23 jam. Ada waktu untuk istirahat. Tapi apik gue. Itu bahasan cerdas terlucu. Tapi cerdas itu. Ya, jadi bersambutlah apa yang dikatakan oleh Muhammadiyah, utamakan belanja di warung tetangga. Iya. Wah itu, ya kita boikot lah. Karena kalau misalnya angkat senjata, persenjataan sana lebih hebat gitu. Ya, lebih hebat. Kita boikotlah produknya. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita paham kenapa bangsa kita Indonesia ini bisa merdeka, ya, sampai perjuangan itu harus lewat pendidikan. Karena jihad itu kan namanya as-sabru fil jihad, ada as-sabru fi talabil ilmi. Anak-anak kita itu kan diajarin, itu gimana kok biadab sekali tuh. Cucu saya di Malaysia saja, dia mau beli kasut sandal, tapi kok ada gambar Disney, ada gambar kuda poni, dia menangis. Bolehkah Allah membeli ini sekali aja? Tidak boleh nak. Kenapa? Orang tuanya mengajarkan. Pokoknya kita ajari anak-anak kita mulai belajar memboikot orang-orang yang zalim. Indonesia kalau zalim terhadap yang lain langsung diboikot. Tidak boleh ikut pertandingan olimpiade. Pernah kan kejadian sepak bola kan? Kenapa? Yang sudah jelas-jelas di mata kita melakukan perbuatan seperti itu, kita tidak boikot juga. Itu cara kita yang paling mungkin. Tapi tentu kita harus kuat dulu, mandiri dulu secara ekonomi, berdaulat dulu secara ekonomi. Bagaimana kita mau boikot? Jangan-jangan kita sendiri yang kelaparan. Cobaan boikot. Kalau kita tidak mandiri tidak mungkin. Makanya Bapak Ibu ada itu program untuk menanam, ya, untuk menanam kebutuhan pokok, ya, untuk di sekitar kita saja. Kenapa? Ya, pemerintah kita lebih suka ngimpor, yang katanya stop impor. Ya, padahal itu sindiran yang pernah disampaikan oleh Tito sendiri gitu. Indonesia ini banyak sawahnya, tapi kok impor aja. Ada kesalahan, ada yang salah dalam pengelolaan negara kita. Kenapa untuk impor sapi dari Australia, dari New Zealand? Ya, pertama sapinya sehat, tapi kenapa di sini ada tapi tidak dipesan? Karena kalau pesan di negara sendiri tidak banyak untungnya bagi pengelola. Oh iya, ini saya sampaikan secara terbuka. Ya, karena ini juga dari pakar-pakar. Kalau dia impor, dia bisa dapat juga sekian persen dari hasil impor itu. Makanya perlu juga itu ngaji bagi pemegang kekuasaan. Iya, kalau dia lebih takut kepada Allah, tentu akan lebih baik. Karena pengawasan itu Bapak Ibu, itu terbatas bagi manusia. Tapi kalau kita ngadakan pengajian di instansi-instansi pemerintah, instansi-instansi swasta, dia lebih takut kepada Allah, insya Allah tidak ada korupsi. Kenapa? Karena ada Allah yang selalu melihat dirinya. Itu hijrah kita. Al-hijratu, hijrah adalah antahjurul fawahis. Kamu tinggalkan segala perbuatan keji. Ma dhahara minha, yang tampak, wa ma baton, atau yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu suudzon. Suudzon, buruk sangka. Suudzon itu apapun kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita, kalau kita buruk sangka, maka pasti hasilnya jelek, pasti hasilnya buruk. Muhammadiyah ini Pak, kenapa bisa awet?
Karena dibangun oleh orang-orang yang ikhlas. Ngaji, Pak. Kapan ada Muhammadiyah tidak maju, pasti tidak ada pengajian di tempat itu. Ya, adanya ngerumpi, gibah, yang semuanya itu dilarang. Ya, cobalah. Ya, kita berpikir melihat banyak itu ya di Muhammadiyah itu yang beberapa tidak ada pengajiannya. Ya lihat saja kepentingan diri sendiri. Padahal Muhammadiyah penting kita besarkan. Inilah cara kita untuk berdakwah. Ya, makanya ngaji tetap harus disempatkan. Alhamdulillah sebulan sekali lumayan. Tapi kan sudah ada pengajian setiap Jumat. Khutbah Jumat walaupun 50%-nya tidur. Ya, ini kira-kira yang harus kita hijrahi, dan mudah-mudahan nanti hijrahnya Muhammadiyah itu akan lebih baik lagi bagi kita masing-masing. Jadi kalau kita lihat dari rangkaian ayat dan hadis Nabi, setiap orang dari tahun ke tahun ya, semakin tua harusnya semakin baik, semakin dekat dengan Allah. Ya, harusnya itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita lihat wa tuqimas shalah lanjutannya kan, kenapa kok sederhana sekali hijrah kok mendirikan sholat? Karena dulu mereka belum sholat. Ketika dari tidak sholat menjadi sholat, maka dia sudah berhijrah. Ustaz, kami sudah sholat. Nah, perbaiki sholatnya. Bagaimana sholat itu fungsional? Tanha anil fahsya'i wal munkar fa anta muhajir. Maka kamu termasuk orang yang berhijrah itu. Ya. Wa tu'tiyaz zakah, kamu tunaikan zakat. Dulu masih pelit, masih hitung-hitungan duniawi. Saya yang berupaya mengumpulkan uang ini, masa saya harus mengeluarkan zakat? Dulu mereka tidak zakat, sekarang dia zakat. Maka fa anta muhajir. Sekarang zakatnya asal keluar saja, tidak ngitung, dibantu ngitungkan oleh lazismu, fa anta muhajir. Kalau dulu sholat tidak tahu maknanya, sekarang sudah tahu maknanya satu persatu, sehingga ketika mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, betul-betul dia jiwai semuanya kecil. Dia paham makna sholat, dia paham makna Quran. Ada nggak waktu-waktu kita untuk mengaji makna-makna Quran itu? Jangan sampai seperti kata Mufassir Ar-Razi, rubbatalil Quran wal Quran yal'anuh. Begitu banyak orang yang membaca Quran, dia tidak sadar Quran itu sedang mengutuknya. Kenapa? Dia tidak pernah mengaji, mengkaji. Ada beberapa tahap kewajiban kita terhadap Quran setelah kita imani Quran itu, yaitu membaca. Tapi tidak hanya membaca, kalau tidak tahu maknanya, ya, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ya, tapi kita melakukan kecurangan itu sendiri. Jangankan yang seperti itu, yang tidak disengaja saja membuat timbangannya sampai terpenuhi kotoran sehingga timbangannya lebih berat daripada yang ditimbang, maka itu sudah merupakan dosa, melakukan pembiaran. Muhammadiyah kalau diam dengan kemungkaran, tidak pernah menegur dan membiarkan kemungkaran terjadi, maka nanti akan ditanya kita satu-satu, kamu tahu tapi kenapa kamu biarkan? Sementara di hadis Nabi kalau kita lihat, ada orang yang tampak sering menegur orang, tapi sayang dia negurnya sering di muka umum. Harus orang lain tahu bahwa saya sudah menegur dia. Nah, padahal di hadis Nabi itu dikatakan, loh kok kamu bisa masuk neraka? Ususnya terburai, dia mengelilingi penggilingan, ususnya ikut terlilit di penggilingan itu. Lah, bukannya Anda dulu yang dikenal sebagai orang yang suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Apa jawabnya? Iya, memang saya dikenal sebagai orang yang dikenal beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi saya melakukan kemungkaran dan tidak melaksanakan kema'rufan yang saya ajarkan. Jadi hati-hati juga, Pak. Lima takuluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu. Itu dia. Sangat
Benci Allah orang yang bisa mengucapkan tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Seperti juga sindiran Allah terhadap orang Yahudi, atatmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan padahal kamu lupa pada dirimu sendiri? Kamu membaca Alkitab tapi kamu tidak menggunakan akalmu. Afala taqilun? Ya, wa antum tatluna Alkitab. Sedangkan kamu membaca Alkitab tapi apa? Cuman membaca. Bukan berarti saya ingin merendahkan orang yang menghabisi Al-Quran juz per juz. Itu bagus, karena satu huruf, kata Nabi SAW, mengandung 10 pahala. La akul alif lam mim harfan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi itu adalah 3 huruf. Sudah ada 30 kandungan pahala. Itu bagus. Tapi Muhammadiyah jangan hanya berhenti di situ. Pahami maknanya. Setelah tadarrus, pahami maknanya. Jangan sampai kita mengaji, yang kita kaji itu, yang kita ngajikan itu sebenarnya sedang mengutuk perbuatan kita. Ya, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, dan ini hijrah kita harus semakin baik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Umur bertambah, masa kedewasaan dan ketakwaan kita sebagai pribadi dan sebagai orang Muhammadiyah dalam bermuhammadiyah tidak bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwi 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidina fi biladil Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidina fi biladil Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidina fi biladil Palestin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumidz zalimin. Wansurna 'alal qaumil fasiqin. Wansurna 'alal qaumil musyrikin. Wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jemaah yang telah menghadiri rangkaian acara pada hari ini. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.